Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Yazi dengan NIM C1 C021195 dari kelas R12 akuntansi. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi yang ketujuh, yaitu tentang apa itu surat ketetapan pajak dan atau yang dikenal dengan STP, dan yang kedua adalah apa itu STP atau bisa disebut juga dengan surat tagihan pajak. Langsung saja, yang pertama dimulai dari pengertian SKP. SKP merupakan surat ketetapan pajak. Merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangannya adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Surat ketetapan pajak ini terbagi dari beberapa macam. Yang pertama adalah surat ketetapan pajak kurang bayar atau dikenal dengan SKPKB. Yang kedua surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau yang dikenal dengan SKPBT. Yang ketiga surat ketetapan pajak lebih bayar SKPLB, dan yang terakhir adalah surat ketetapan pajak nihil atau yang dikenal dengan SKPN. Langsung saja ke surat ketetapan pajak kurang bayar. Surat ketetapan pajak kurang bayar adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terhutang kredit pajak, kekurangan pembayaran pokok pajak, sanksi administrasi yang harus dibayar. Alasan diterbitkannya SKPKB. Yang pertama adalah dari hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak tidak atau kurang bayar. Yang kedua adalah SPT-nya tidak disampaikan dalam waktunya. Dan yang ketiga adalah kewajiban pembukuan tidak terpenuhi sehingga tidak diketahui pajak terhutang. Fungsi dari SKPKB. Yang pertama adalah mengoreksi atas jumlah pajak terhutang menurut SPT. Yang kedua adalah sarana untuk mengenakan sanksi. Dan yang terakhir adalah alat untuk menagih pajak. Sanksi administrasi yang dikenakan, yang pertama adalah SKPKB karena tidak atau kurang bayar dari hasil pemeriksaan bunga 2% sebulan maksimum 24 bulan terhitung berakhirnya masa pajak sampai terbit SKPKB. Yang kedua adalah SKPKB keluar karena SPT tidak disampaikan denda 50% dari PPh yang tidak atau kurang bayar. Yang ketiga adalah SKPKB keluar karena tidak ada pembukuan denda 100% dari PPN dan PPNBM yang tidak atau kurang bayar. Lanjut, yang kedua yaitu SKPKBT atau dikenal dengan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Merupakan surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang telah ditetapkan. Alasan diterbitkannya SKPKBT adalah yang pertama berdasarkan data baru dan atau yang belum terungkap yang menyebabkan tambahan pajak terhutang dalam SKPKB. Yang kedua, ditemukannya lagi data yang belum terungkap dan penerbitan SKPKBT, jadi SKPKBT dapat terbit lebih dari satu kali. Lanjut ke fungsi SKPKBT. Yang pertama adalah mengoreksi atas jumlah terhutang menurut SPT. Yang kedua sarana untuk mengenakan sanksi. Yang ketiga adalah alat untuk menagih pajak. Adapun sanksi yang dikenakan oleh SKPKBT ini adalah kepada wajib pajak atas terbitnya SKPKBT ini tersebut adalah jumlah pajak terhutang dalam SKPKBT tersebut ditambah 100% dari jumlah kekurangan SKPKBT-nya. Lanjut, yang ketiga adalah SKPLB atau yang dikenal dengan surat ketetapan pajak lebih bayar. Merupakan surat keputusan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak terhutang atau tidak seharusnya terhutang. SKPLB tersebut diterbitkan apabila berdasarkan pemeriksaan Dirjen Pajak bila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang telah dibayar lebih besar dari jumlah pajak terhutang. Fungsi dari SKPLB adalah sebagai alat atau sarana untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak. Dan lanjut, yang terakhir adalah SKPN atau surat ketetapan pajak nihil. Merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau tidak ada pajak terhutang. Surat keterangan pajak nihil ini diterbitkan apabila berdasarkan pemeriksaan Dirjen Pajak jumlah kredit pajak atau pajak yang harus dibayarnya sama dengan jumlah pajak terhutang. Dan lanjut
Yang materi yang kedua itu tentang surat tagihan pajak. Surat tagihan pajak ini merupakan surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga ataupun denda. Alasan diterbitkannya surat tagihan pajak ini yang pertama adalah pajak penghasilan tahun berjalan yang tidak atau kurang dibayar. Yang kedua adalah dari penelitian SPT, surat pemberitahuan terdapat kekurangan karena salah tulis atau salah hitung. Yang ketiga adalah wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda ataupun bunga. Yang keempat, pengusaha yang dikenakan pajak tetapi tidak melapor untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Dan yang terakhir adalah PKP-nya tidak membuat atau mengisi lengkap faktur pajaknya. Fungsi dari surat tagihan pajak ini adalah yang pertama sebagai koreksi atau jumlah pajak yang terhutang pada SPT wajib pajak atau surat pemberitahuan wajib pajaknya. Yang kedua adalah sarana mengenakan sanksi administrasi yang berupa bunga atau denda, dan yang ketiga adalah alat untuk menagih pajak. Lanjut ke sanksi administrasi surat tagihan pajak. Sanksi administrasinya adalah jumlah kekurangan pajak terhutang dalam surat tagihan pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan, maksimalnya 24 bulan, dihitung sejak saat terhutangnya pajak tersebut. Yang kedua adalah terhadap PKP dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak. Dan yang terakhir adalah surat tagihan pajak diterbitkan terhadap wajib pajak yang dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga, maka tidak lagi dikenakan sanksi karena tidak ada bunga berbunga. Surat tagihan pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak, sehingga dalam hal penagihannya dapat juga dilakukan dengan surat paksa. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.